masuk dan saya akan sharing kembali. Oke, sudah baik sekarang. Dan saudara-saudara, makna ayat dari 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Pertama kita berhenti di situ. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Haleluya. Untuk mereka. Jadi kita itu bukan untuk hidup buat diri kita sendiri karena kita telah ditebus. Haleluya. Dan yang kedua adalah kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Amin, puji Tuhan. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi demikian. Ya, makanya kasihan orang-orang yang, oh, Kristus itu manusia. Ya, betul manusia memang 100%. Tetapi setelah dia mati dan dia bangkit, saya yakin nggak akan ada yang lagi menilai dia manusia biasa. Amin, saudara-saudara. Setelah perjalanan 3,5 tahunnya, Haleluya. tidak ada yang lagi Amin, amin. meragukan. Bahkan prajurit yang mencambuk dia, menyiksa dia, akhirnya ngomong apa? Sungguh engkau anak Allah. Haleluya, saudara-saudara. Yes. Amin. Dan Amin. yang dahsyatnya adalah ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sesungguhnya sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Di sini ada penekanan kata sesungguhnya. Ya, dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena apa? Ternyata banyak orang yang tidak sadar dia sudah bertransformasi. Ya, banyak orang yang tidak sadar setelah dia percaya Kristus ada kuasa dalam hidupnya, Saudara. Dan pada saat dia sudah percaya menyerahkan hati buat Tuhan, saya dan saudara punya assignment, punya tugas yang sangat mulia, yaitu apa? Tugas untuk menjadi pelayan perdamaian, saudara-saudara. Yes. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Dan makna ayat 2 dalam Korintus 2 Korintus 5 ayat 15. Yang pertama adalah kita harus melihat teladan Kristus. Teladan Yesus di mana saya dan saudara nggak hidup lagi untuk diri sendiri, melainkan bagi Dia. Ditekankan ya saudara, hidup untuk ego diri sendiri. Hidup apa-apa fokusnya kita terus. Saya dulu, udah dikasih Tuhan, udah diberi kecukupan, diberi kelimpahan. Tetapi masih kurang, hati-hati saudara-saudara. Kalau saya pun seperti itu loh. Haleluya. Saya mengakui jujur saudara. Ya, bukan hanya orang misalnya gini, oh orang miskin melihat orang yang kaya, enak ya dia kaya. Belum tentu saudara. Berapa banyak orang kaya terlibat dalam hal-hal yang merugikan dirinya sendiri karena dia nggak merasa kaya. Yes. Dia mau terus, mau terus, mau terus, saudara. Nah, dikatakan ayat yang sudah kita baca, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat kita menyadari yang baru itu sudah datang, maka Kristus menjadi teladan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan bagi Dia. Saya selalu mengingatkan diri saya, saudara-saudara ya. Waktu saya menemui kesulitan, saya kan udah bukan hidup buat diri saya lagi. Kayaknya mentok, kayak mau putus asa, saudara. Aduh, kok angel ya Tuhan ya. Tetapi kemudian saya ingat teladan Kristus di mana apa? Kristus tetap menjalankan apa yang Bapaknya perintahkan. Seperti saya dan saudara sekarang sudah jelas sekali apa yang diperintahkan. Amin. Dan juga ternyata Amin. Amin. pandangan kita terhadap sesama berubah. Status kita tuh berubah di hadapan Allah juga. Dan tujuan pengorbanan ternyata kematian Kristus itu membebaskan kita dari kuasa dosa agar prioritas hidup kita berubah dari egosentris, dari yang apa-apa egosentris tuh fokusnya balik lagi ke dia, balik lagi ke pribadi saya, balik lagi maunya saya, enaknya saya, senangnya saya. Tapi ternyata kita itu dipanggil saudara-saudara untuk apa? Untuk hidup melayani. Jadi lawannya egosentris itu adalah pelayanan, saudara. Ya, Amin. Amin. kalau orang yang nggak mau melayani,
itu berarti sentralnya itu masih di dalam dirinya. Tetapi saat kita mengerti dan kita sudah dibebaskan oleh kematian Kristus teladannya, ada kuasa, saudara. Ada kuat kuasa yang mengubah hidup kita dari yang egosentris kemudian diubah, diputar balikan ya saudara-saudara menjadi orang-orang yang justru berpikiran untuk apa? Melayani ya dan menjadi teladan dan memuliakan Kristus yang telah mati dan membangkitkan kita tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Makanya dengan tema pelayan perdamaian, Ministry of Reconciliation. Di mana apa saudara-saudara ayat 16 dan 17 dikatakan pandangan perspektif baru ya. Tidak lagi menilai orang lain berdasarkan pandangan dunia seperti kekayaan, ya Amen. status Yes. sosial atau latar belakang. Orang-orang yang dulunya ya fokus egosentris maunya berteman sama orang-orang tertentu, saudara ya. Bikin kelompok-kelompok, saudara ya. Pada saat dia sudah menerima anugerah Tuhan, sadar bahwa dia sudah diciptakan baru oleh kuat kuasa Roh Kudus melalui pengorbanan Yesus, maka penilaiannya sudah beda, saudara. Ya, melihat jiwa-jiwa itu penuh dengan kasih. Ya, melihat orang-orang susah itu maunya tuh cari membantu. Bagaimana bisa saya membantu? Bagaimana saya bisa memberikan solusi? Kadang-kadang justru orang-orang yang pikirannya seperti itu justru malah yang nggak punya apa-apa, saudara-saudara. Tapi niatnya pengen. Nah, justru yang udah punya apa-apa justru malah menahan-nahan. Oleh sebab itu makna ayat 2 dalam 2 Korintus 5 ayat 16 itu adalah perspektif kita dirubah, saudara-saudara ya. Dan yang ayat ke-17 adalah ciptaan baru di mana di dalam Kristus berarti mengalami ya, saudara-saudara, kelahiran baru ya, secara rohani ya. Walaupun kita sudah seumur seperti ini, pada saat tidak ada kelahiran baru, berarti secara spiritual, secara pikiran kita, kita itu tidak menyadari siapa diri kita. Itu yang dimaksud kelahiran baru, saudara. Ya, di dalam rohani kita tahu posisi kita. Dan dosa di masa lalu itu sesungguhnya telah berlalu. Kalau dosa itu sudah berlalu, saudara, hidup karakternya itu pasti beda. Dan tujuan hidupnya pun beda. Amin, haleluya. Itu makna dari ayat-ayat yang Amen. sudah Amen. kita baca. 2 Yes. Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian ternyata tujuannya juga sebagai pelayan perdamaian, saya dan saudara dipanggil untuk mewartakan. Makanya pagi ini nggak ada yang bilang dia nggak bisa menginjil. Banyak yang identik tuh Yes. bilang menginjil itu dengan khotbah. Bukan, saudara. Khotbah itu ruang lingkupnya sangat sedikit, sangat kecil, ya. Hanya diberi waktu, ada di sini yang khotbah 12 jam? Nggak ada kan? Ada di sini yang khotbah lebih dari 5 jam? Jarang sekali, saudara-saudara. Rasul Paulus waktu itu dia khotbah, ya, ya. Siapa yang sampai kejatuh dari jendela, saudara? Eutikus, ya. Saking kelamaan, ya Rasul Paulus khotbah dia Haleluya. ngantuk. Terus dia jatuh sampai mati loh, saudara. Ya, mungkin kalau saya membayangkan ya, wah saya dengerin saya khotbah saudara-saudara sampai ada yang jatuh dari tempat duduk, ya, terus jatuh dari lantai 3 gitu saking kelamaan gitu ya. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Pewartaan dipanggil untuk mewartakan itu dengan kata lain adalah evangelical, berasal dari kata Yunani yaitu koine ya. Terus sering disebut ya untuk istilah sehari-hari adalah kabar baik. Juga disebut sebagai evangelicalism ya. Kalisme adalah sebuah gerakan interdenominasi ya dalam kekristenan yang menekankan penginjilan atau pemberitaan penyebaran Injil Kristen atau dikenal dengan sebutan gerakan Injil. Saya senang saudara-saudara ya penjelasan ini. Mewartakan itu interdenominasi saudara. Jangan sampai kita terkotak-kotak, haleluya, karena denominasi-denominasi yang dibikin sama manusia. Jangan sampai saya dan saudara tidak bisa mewartakan karena apa? Oh nggak bisa, kita mewartakan cuma buat orang Pantai Kosta aja. Atau untuk kita pewartaan cuma Haleluya. buat reform aja.
Karena kenapa disebut gerakan Injil? Karena Injil itu dinamis. Injil itu harus bergerak. Injil nggak bisa diem aja. Kalau Injil diem aja, nanti kita jadi seperti lautan mati. Kalau Injil diem saja tidak bergerak, kita nanti jadi gendut secara rohani, saudara. Orang kalau udah, aduh mohon maaf, saya nggak ngomong soal fisik ya. Haleluya. Orang kalau udah terlalu gendut, saudara, udah nggak mau ngapa-ngapain, nyaman dengan dirinya. Nah, ini Haleluya. saya ngomong sama diri saya loh, saudara. Oleh sebab itu harus bergerak. Gerakan Injil itu harus ada, saudara. Ya, saudara-saudara lihat gereja-gereja yang udah nggak mau nginjil itu gereja yang udah nyaman. Amin. Udah nggak mau bayar Ya, harga lagi, udah nggak mau turun ke berkata jalanan. Mohon maaf, saya gembala, maunya di panggung tok. Ya, udah nggak ada gerakan Injilnya, udah nggak ada, Injilnya stop hanya di panggung. Itu kurang tepat ya, karena nanti kita akan sampai ke sana dasar-dasar gereja. Dan saatnya kita masuk dalam definisi penginjilan, saudara-saudara. Ini kuat sekali ya dalam hati saya ya, di mana visi misi MDHI harus memiliki unsur misi. Di mana apa? Definisi penginjilan adalah untuk membawa keselamatan bagi jiwa yang tersesat dan membagikan kabar baik tentang kasih Allah melalui Kristus Yesus. Sampai di situ dulu. Mengapa? Karena kebanyakan ya buah-buah yang kita hasilkan justru bukan membawa keselamatan bagi jiwa yang tersesat. Malah kita justru dengan kehadiran kita, kita bikin orang lain tersesat. Amin. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita justru bukan membawa jiwa-jiwa itu semakin dekat sama Tuhan. Lewat attitude kita, lewat kebiasaan kita. Malah orang dunia sampai geleng-geleng, saudara, kadang-kadang. Benar apa benar, saudara? Saya pernah datang, ini saya benar-benar sampai dikagetkan. Datang ke satu acara, ini bukan di Indonesia, di Amerika, tapi ini saya bicara tentang spirit, saudara. Pertemuan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia ngumpul di Amerika. Setelah selesai pertemuan itu, ini kan kita kan intern ya, tapi nggak apa-apa kalau kedengeran siapapun juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Kemudian setelah selesai itu, biasalah nanti akan ke kota-kota lain di Amerika, diajak pelayanan, ajak berkunjung gitu ya. Kemudian setelah ready untuk take off, satu hamba Tuhan ngomong, saya dengar saudara. Saya ngomong, dengar sendiri. Ya, kecuali saya nggak dengar ya, diceritain sama orang lain, tapi saya dengar sendiri. Dia bilang luar biasa. Kenapa? Dia bilang ini iblis bekerja. Kenapa? Ini katanya, setahu dia itu semua yang ngumpul hamba-hamba Tuhan. Tetapi habis ngumpul begitu semua, habis dari acara resmi itu mereka eh, ketemulah di kota mana, kemudian mengadakan perkumpulan santai ya. Habis ibadah, makan-makan, biasa kampung tengah, saudara, kampung tengah itu jangan ditinggalkan, dilupakan. Harus ada kampung tengah biar Alkitabiah, bener ya? Terus tiba-tiba dia bilang, haleluya. Ibu, Bapak Pendeta, kita harus berdoa. Kenapa? Itu saya lihat katanya. Padahal itu hamba Tuhan gak saling kenal karena dari daerah-daerah berbeda kan. Paling kenal cuma tahu nama. Nanti yang satu pulang, yang pulang diomongin. Nanti ngobrol giliran pokoknya siapa yang pulang duluan, yang pulang itu Haleluya. diomongin, saudara. Ya, wah sampai makanya semenjak kejadian itu perkumpulan kami nih orang-orang teman-teman gereja saya setiap kali kita habis ngumpul ada yang mau pulang kita ngomong gini, oh nyanyi, orang berdosa pulang. Karena apa, saudara-saudara? Haleluya. Giliran yang pulang pasti diomongin, tahu nggak dia pelayanannya begini, tahu nggak dia anaknya begini, tahu nggak dia bapaknya begini. Jadi wow, gosip rohani, makin digosip makin sip. Wah luar biasa, iblis senang, iblis ketawa, Haleluya. kata iblis. Jadi iblis lebih rohani, saudara. Iblis bilang yes, haleluya, terusin terusin gitu ya. Makanya kemudian banyak dari kita tanpa kita sadari, definisi penginjilan adalah membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang tersesat.
bukan menyesatkan jiwa-jiwa yang sudah selamat. Amin, saudara-saudara. Dan hal itu Amen. ternyata Amen. waktu kita membawa misi penginjilan, hal itu Amin. merupakan ketaatan terhadap amanat agung. Bagaimana kita dibilang cinta sama Tuhan pada saat apa? Kita melakukan amanat agung dengan penuh ketaatan. Sehingga kita orang percaya menceritakan kebenaran, ya saudara-saudara, sebentar saya ketutup ini, menceritakan kebenaran dan apa yang menghasilkan persekutuan kepada tubuh Kristus, saudara-saudara ya. Wah, dalam hal ini saya cukup melihat saudara-saudara bagaimana ya definisi penginjilan adalah respon ketaatan terhadap amanat agung agar setiap orang percaya kebenaran bertobat bersekutu dalam tubuh Kristus. Ya, ini adalah definisi penginjilan di mana apa kita diminta menginjil dari apa Yerusalem, Yudea dan Samaria, ditunggu untuk menunggu kuasa Tuhan. Nah, sekarang posisinya kalau saya lihat, kita itu harus masuk dalam penginjilan di Yerusalem terus, saudara. Yerusalem itu bicara tentang di dalam kita. Karena apa? Ya. Ternyata perlu keselamatan di dalam-dalam kita, saudara. Ya, jadi ini genap definisi ayat firman Tuhan yang ngomong, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Karena ternyata definisi penginjilan mereka nggak mengerti, saudara. Puji Tuhan. Dan tujuan utama penginjilan adalah keselamatan jiwa membawa manusia berdosa kepada pengenalan kepada Tuhan sebagai juru selamat sehingga mereka terbebas dari kebinasaan. Pertumbuhan gereja akibatnya adalah setelah keselamatan jiwa pertumbuhan gerejanya mantap, saudara. Amin. Membawa orang-orang yang baru percaya untuk digabungkan ke dalam persekutuan gereja lokal melalui baptisan dan pengajaran. Ya. Amin. Dan hal inilah yang penting. Ini adalah benar-benar aplikasi nyata hasil dari apa? Cinta Tuhan ditambah dengan meresponi karya penebusan Kristus, akhirnya apa? Ada keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian setelah keselamatan jiwa-jiwa itu ada pertumbuhan gereja Kristus. Puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, saudara-saudara, tujuan utama penginjilan juga setelah itu ketaatan pada amanat agung, yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian setelah hal itu sistematisnya terjadi, maka ada kemajuan apa? Kerajaan Kristus. Diperluas, ini sistematis saudara-saudara. Ya, sebagai pelayan perdamaian. Tetapi mengapa perdamaian itu tidak pernah ada? Bahkan sesama orang percaya, sesama hamba Tuhan seperti cerita yang tadi saya ceritakan itu kejadian, saudara. Benar-benar. Ternyata banyak yang tidak sadar bahwa mereka itu poses. Mereka itu dirasuki. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang dirasuki oleh iblis secara tidak langsung. Pada saat kita mulai melihat kelemahan orang lain, pada saat kita tidak membangun, saudara, ya, apalagi kita ngomongin sesuatu yang tidak pasti, kita tidak tahu sesama hamba Tuhan. Ternyata saudara-saudara hal itu akan menghambat pelayanan perdamaian. Karena Tuhan Yesus itu datang Amen. untuk Amen. membawa damai. Untuk membawa Yes. apa? Amen. Irene, haleluya. Bukan hanya sekedar shalom. Ternyata untuk menjadi pelayan perdamaian perlu karakter yang integritasnya penuh, saudara. Pagi ini saya akan berbicara tentang integritas. Karakter ada di dalam integritas itu saya analogikan. Integritas itu adalah sebuah rumah. Ya, di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada ruang belajar, ada ruang makan. Dan salah satu ruang di dalam rumah itu, integritas itu rumah, salah satu ruang di dalam integritas itu, name it, mau ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, itu adalah karakter, saudara. Jadi orang-orang yang memiliki integritas yang pasti karakternya baik.
karakternya benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, tetapi tidak terjadinya pelayanan perdamaian, Haleluya. bahkan sesama kelompok, bahkan dari yang kecil, yang cuma 2 orang aja bisa ribut, saudara. Apalagi kelompok yang paling besar. Nah, iblis ini bekerja di seluruh area itu. Iblis mau supaya tidak ada perdamaian, tidak ada persatuan, saling menjelekkan, saling melihat kelemahan orang lain. Yes. Bahkan Ya. ngarang-ngarang cerita, saudara. Luar biasa. Wah. Ya, untuk menjatuhkan. Wah, banyak hamba-hamba Tuhan yang dia begini, dia begitu. Kalau saya nih setelah saya mengerti firman Tuhan, ternyata yang dijelek-jelekin itu yang bagus, saudara. Kalau yang udah buah udah jatuh, nggak mungkin di bawah di lantai tuh ya saya udah pernah bilang. Jadi saya nggak terlalu pusing sama hal itu. Amen, Ada orang amen. yang ngomongin saya begini, oh gitu. Oh nyampe nih, oh ya karena saya tahu Yes. semua itu Amen, masih dalam amen. prosesnya Ya. Tuhan. Ya, Amen, semua amen. itu masih dalam prosesnya Tuhan. Nah, pagi ini saya mau bicara tentang integritas dan karakter. Saya berharap kita mendapatkan pencerahan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah, saudara-saudara, sebenarnya setelah kita mengetahui tujuan kita ada apa. Yaitu adalah, ya, boleh satu orang baca yang ada di layar, silakan. Ini adalah bahasa Latin, saudara-saudara ya. Latin ya. Coram Deo, coram mundo, coram meipso. Ya, Ya. puji Tuhan. Hidup di hadapan Allah, dunia, dan diri sendiri. Ya, jadi koram ya, koram Deo itu adalah hidup di hadapan Allah. Koram mundo Amen. itu hidup di hadapan dunia. Koram mepso itu hidup di hadapan diri sendiri. Ternyata kita itu mempunyai sisi-sisi yang sebenarnya kita itu sedang berkaca, saudara-saudara ya. Saya akan teruskan ini. Amen, amen. Yes. Nah, ya saudara-saudara, hidup. Saya masuk dalam ininya dulu, fondasinya. Boleh salah satu orang baca buat kita semua ayat ini? Ya. Firman Tuhan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika Haleluya. 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia. Siapa itu manusia? Tuhan itu nggak pernah ngomong, hai kambing dan domba. Tidak, walaupun kita dianalogikan Haleluya. sifatnya tuh seperti kambing dan domba. Tetapi dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sekarang kita mau bicara tentang Coram Deo, saudara-saudara ya. Coram Deo itu adalah tidak ada topeng, saudara. Karena saya dan saudara di hadapan Tuhan itu apa adanya. Amin. Manusia itu bisa melihat Amen, penampilan amen. kita. Tetapi ternyata Tuhan melihat motivasi, saudara. Tidak ada pikiran, pergumulan, atau motivasi Yes. yang tersembunyi baginya. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Kalau ada yang mau baca silakan saudara. Saya persilakan kita baca. Ya, saya lemparkan untuk kita semua aktif di sini. Baca Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Biar iman kita bertumbuh. Amin. Silakan yang sudah ketemu. Kalau nggak ada satu orang, 3 orang deh. Silakan, silakan Pak Daniel. Tidak Silakan. tidak muncul di layar, Pak. Tak muncul. Ada ini? Oke, saya ya. Oh, Coram terlalu Deo. kecil, Pak. Terlalu kecil, saya Oke. Oke, nggak sip. bisa Digedein. baca, Pak. Ya, saya bantu ya. Coram Deo, tidak ada topeng. Oh, bukan itu, Pak. Manusia Baca melihat Mazmur. penampilan. Oh, Oke, Mazmur silakan teruskan. 139 ayat 1 dan 2. Ya, Oke. ya. Coram Deo itu istilahnya juga shalom. Tidak ada topeng ya, di mana manusia itu melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat motivasi.
Tidak ada Ya. pikiran, pergumulan, atau motivasi yang tersembunyi baginya. Mazmur 139 ayat 1 dan 2 boleh dibacakan kalau Mazmur sudah. 139 ayat 1 dan 2 Ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin. amin. Oleh sebab itu, koram Haleluya. Deo di hadapan Tuhan berhenti bertanya, apa yang dipikirkan orang tentang saya? Kemudian sakit hati, kecewa, pahit. Kemudian mulai bertanya, diganti, apa yang dipikirkan orang tentang saya? Tapi mulai bertanya, apa yang Tuhan lihat di dalam hati saya? Amin. Karena Tuhan itu lebih mementingkan di Amin. dalam saudara, motivasi Yes, saudara, amin. Amin. pemikiran saudara. Yes. Kadang-kadang karena nalar dosa, Rasul Paulus bilang begini, apa yang aku takutkan, itu yang aku lakukan. Itu karena nalar dosa. Ya. Dan semua Ya. orang itu nggak ada yang kebal dosa. Tetapi pertobatan itu yang lihat itu Tuhan. Motivasi kita, oh saya mau lebih baik dari kemarin. Itu udah dianggap motivasi yang baik sama Tuhan. Tetapi kalau kita masih terus hidup di dalam ya hal-hal yang Tuhan benci dan tidak ada keinginan untuk berubah, hati-hati saudara. Amin. Dalam pikiran yang sekecil pun. Hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan karena hati itu bisa saat ini senang, tiba-tiba detik berikutnya bisa benci, saudara. Oleh sebab itu, kita akan melihat ya, koram Deo. Dan kita akan membandingkan, saudara-saudara. Ya, koram Deo itu adalah, bentar, ya. Koram Deo mempunyai fokus, saudara-saudara ya. Fokusnya itu adalah hati dan motivasi. Ya, di hadapan Tuhan, fokusnya itu hati dan motivasi. Ternyata ada jebakan, saudara. Waktu kita di hadapan Tuhan, ya, kita nggak boleh pakai topeng, apa adanya, tapi justru ada kemunafikan. Benar nggak? Ya, kemudian kemunafikan itu identik Amin. dengan Amin. memakai topeng. Kemudian pertanyaan kuncinya, apa yang Tuhan lihat di hatiku? Saya dan saudara harus, ya, kepada Tuhan itu harus di dalam inner, saudara. Inside, yang di dalam. Karena Tuhan nggak peduli saat ini saudara pakai lipstik apa, baju apa, parfum apa, sepatu apa, sendal apa. Tuhan nggak terlalu pusing gitu. Amin. Tapi mulai fokus Amin. kepada Amin. hati. Ya, Haleluya. hati-hati kepada kemunafikan. Kemudian mulai Amin. bertanya Amin. sama diri kita sendiri. Kira-kira Tuhan lihat hatiku Yes. nggak ya? Nah kemudian koramundo. Ini kepada dunia, saudara. Ternyata hidup saya dan saudara itu diamati oleh dunia. Fokusnya apa kalau di dunia? Fokusnya adalah kesaksian hidup. Apa yang engkau keluarkan dari perkataanmu? Tahu-taunya hamba Tuhan pas ngomong ngeluh terus. Hamba Tuhan pas ngomong marah-marah terus. Haleluya. Ya, emangnya hamba Tuhan gak boleh marah? Hamba Tuhan boleh marah, saudara. Ya, kalau nggak marah nanti tiba-tiba stadium 4. Ya, boleh marah tapi jangan marah-marah, saudara. Amin. Karena apa? Kehidupan kita dilihat oleh dunia. Kita jadi kesaksian apa enggak? Kalau sekarang udah ngeluh-ngeluh, besok jangan ngeluh, ganti dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Amin. Ada Amin. Yes. telinga-telinga, ada Amin. kesempatan-kesempatan Haleluya. yang mendengar keluh kesah kita. Ya benar, ini tujuannya ada MDHI untuk kita bisa menyuarakan isi hati. Tetapi jangan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita marah, ngeluh terus, saudara ya. Kesaksian apa yang kita Haleluya. mau kasih sama dunia? Ya. Dan ternyata waktu Koramundo di hadapan dunia ada jebakannya, itu kompromi. Ya, sungkan, nggak mau. Oh, takut ditinggalin, takut nggak punya teman. Ya, kompromi. Mari kita bercermin siapa kita, saudara-saudara. Dan pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab, harus ada di dalam hati kita. Tanya, apakah saya bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini?
Atau justru kita malah memadamkan sinar yang sudah redup itu, saudara. Pahamilah sebagai pelayan perdamaian. Jangan engkau pikir pelayan perdamaian ntar kalau ada event-event khusus konser doa baru kita wow. Tidak, pelayanan perdamaian itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Amin, saudara. Karena pelayanan perdamaian itu tidak lihat momen. Amen. Selalu. Yes. Ya, bukan fluktuatif, naik turun, lama-lama kendor. Ya. Tetapi koramepso. Koramepso itu apa yang saudara lihat tentang diri saudara. Ayo, Amen. kita Amen. jujur masing-masing pagi ini. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Roh Kudus Amen. membongkar apa yang ada di dalam hatimu. Kenapa anugerah Tuhan itu nggak bekerja maksimal? Koramepso, Yes. apa yang kau lihat tentang dirimu. Kejujuran batin itu penting, saudara. Amin. Jangan kita justru menyangkal hal-hal yang, karena nggak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu kecuali engkau sendiri. Makanya kalau ada orang-orang yang so tahu menilai hidup kita, nggak usah direken, saudara. Benar. Karena apa? Mereka itu cuma penonton. Kau menang, hore, ya kan? Giliran kalah, yang lari di Haleluya. lapangan siapa, saudara? Yang ngos-ngosan keringetan siapa? Ya, mereka cuma bisa mengomentari hidup kita. By the way, kemarin saya itu dari New York, teman saya itu teman kerja saya dulu ya, 20 tahun lalu ketemu kita di New York. Seorang perempuan, dia orang Argentina. Amen. Amen. Wah, dia bilang, wah saya datang nih mau lihat pertandingan. Ya, dia jagoin Messi, saudara-saudara. Terus saya tanya, kamu beli tiket berapa? Oh, ini saya dapat murah, katanya. Keluarganya, teman-temannya dia beli 10.000. Ya, $10.000, saudara. 10.000 dolar. 180 juta 170 cuma juta. buat duduk di 180. podium di ujung. Haleluya. Ya, katanya saya dapat murah. Tak tanya, murah berapa? Saya dapat murah katanya. Saya cuma dapat 5.000. Astaga naga 80 juta murah katanya. Ya, hujan-hujan, banjir-banjir. Ya, mereka senang gitu. Nah, kita itu kadang suka jadi penonton atas hidup orang lain, saudara. Ngeliatin, merhatiin hidup orang Ya. lain Amen. ya. Setiap lembarannya kita perhatiin baik-baik. Tapi kadang kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Kita nggak lihat apa yang ada di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Amen. Amen. Dan yang Yes. harus kita hati-hati adalah penyangkalan diri. Ya, jebakannya adalah penyangkalan diri. Mau nggak engkau? Karena ternyata koramepso apa yang kita lihat tentang diri kita, kadang-kadang kita menipu diri kita. Dan pertanyaannya adalah apa yang sedang saya sembunyikan? Apakah kepahitan masa lalumu, kegagalan masa lalumu, atau engkau iri hati, saudara-saudara? Tanpa engkau sadari, Amen. engkau Amen. iri sama hidup orang Yes. lain. Tanpa engkau sadari, engkau nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih sama engkau. Sehingga apa? Hal-hal yang tidak baik itu keluar. Pasti akan keluar, saudara. Ya, tapi hendaklah saya dan saudara itu jadi orang-orang seperti yang firman Tuhan berkata pada saat Yesus ketemu sama perempuan ya di pinggir sumur, Amen. tetapi dari dalam hatimu akan keluar aliran-aliran air. Itu bicara tentang Amen. apa? Amen. Roh Yes. Kudus, Roh damai sejahtera. Ya, saya kalau ketemu kita nggak usah ngomong roh-roh, saudara. Gampang mau lihat iblis bekerja apa nggak waktu ada perkumpulan orang percaya isinya apa omongannya. Nggak usah pakai ngeroh-ngeroh, Yes. saudara. Ya, nggak usah pakai, mesti punya karunia 9 karunia roh baru bisa 9 roh. menganalisa. Mudah. Mau lihat ada Roh Kudus nggak di tengah-tengah perkumpulan itu? Waktu mereka ketemu, apa yang diomongin? Apa yang terjadi? Haleluya, saudara-saudara. Roh Kudus apa roh kuda Haleluya. katanya. Haleluya, saudara. Itu justru kita malah Haleluya. menambah daftar ya, menambah daftar kemurtatan kita, saudara, di hadapan Tuhan. Karena ada malaikat yang mencatat. Uh,
Kemudian kemarin-kemarin itu saya sempat dengar, saudara, ada seorang yang sedang menyoroti kehidupan seorang sesama hamba Tuhan, saudara ya, menyoroti kehidupan hamba Tuhan. Orang itu bercerita ya, ada beberapa orang dan bukan sekali. Dan saya boleh berbicara ini, saya tidak menyebut nama ya. Yang pertama kali bercerita tentang hamba Tuhan itu adalah jemaatnya. Jemaatnya sampai geleng-geleng katanya. Hati-hati hamba Tuhan. Haleluya. Bercerita hati-hati. Jemaatnya itu bilang, loh kok hamba Tuhan kok kayak gitu katanya. Kemudian di lain kesempatan saudara-saudara, orang lain bercerita. Sama saudara-saudara. Ya, Ya, dia selalu mengeluarkan estafet. hal-hal yang buruk. Selalu mengeluarkan, menjatuhkan. Bahkan sesama, dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Dia tidak sadar saudara-saudara. Ya, itulah namanya orang tersesat. Nggak sadar, nggak bisa jalan pulang. Dan itu adalah definisi orang-orang yang tersesat. Dan saya melihat, Amin, amin. kalau ngomongin orang lain jago, dijelekin-jelekin dari ujung sampai ujung, saudara. Tapi kemudian Roh Kudus, waktu ada orang-orang yang berbicara seperti itu, kalau saya sih nggak menanggapi, saudara. Saya cuma mendengar. Ya, tapi di kesempatan Zoom ini saya menanggapi. Saya orangnya terbuka apa adanya. Kemudian tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, panas kuping dengernya, saudara. Panas loh. Karena kan saya ada perasaan, saya kan masih manusia, saudara ya. Dengar begitu geleng-geleng. Sampai iblis gini, iblis Haleluya. iblis minder. Ih enggak, gua nggak ngapa-ngapain, kata iblis. Ya, terus kemudian waktu saya diam, Tuhan kok bisa begitu ya? Saya hamba Tuhan. Ya, waktu jemaatnya ngomong ke saya, jemaat itu ngomong ke saya loh. Kok hamba Tuhan begitu ya? Apakah dia tidak sadar berbicara tentang. Kemudian yang beberapa kesempatan berbeda, orang lain berbicara dan saya dengar gitu ya. Tentang bagaimana integritas hamba Tuhan, ada karakter di situ. Ya. Kemudian Roh Kudus mulai bilang, perhatikan hidupnya. Dan saya mulai memperhatikan hidupnya. Ternyata saudara-saudara di sini MDHI jangan gampang tertipu ya. Kalau ada orang ngomongin macam-macam, lihat hidup orang yang ngomong itu, saudara. Gampang, very easy Ya. ya. Nggak usah pakai Amin, amin. Yes. ilmu apa karunia, lihat aja bagaimana orang itu hidup. Ternyata menyedihkan, saudara. Saya nggak mau melanjutkan. Saya putus rantainya sampai di saya saja. Ces, tak nggak langsung nyebarin ke yang lain-lain apa yang dia ceritakan. Tapi di MDHI saya ngomong karena saya perlu bicara tentang integritas. Engkau punya Amin. misi yang besar, engkau Yes. punya karunia yang banyak, Yes. engkau punya hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau integritasmu tidak ada, Amin, amin. iblis akan ketawa sama hidupmu. Kapan saya dan saudara entertainment iblis? Jadi stand up komedi sama iblis. Waktu saya dan saudara tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Amin. Kita harusnya jadi perisai doa. Haleluya. Amin. Saya dan saudara harusnya jadi Amin. perisai doa. Haleluya. Saya punya satu gambar, nanti saya share di grup. Bagaimana roh gosip ya saudara, dinyatakan dalam alam nyata. Itu adalah penglihatan. Ternyata lidahnya mereka itu, orang-orang yang suka menggosip, lidahnya itu penuh dengan bisa. Dan tidak bisa kita menyembah Amin, amin. Tuhan dan kita bergosip. Keluar dari lingkungan itu, saat itu juga saudara. Haleluya. Mungkin ada konsekuensi dari hidupmu pada saat engkau dilakukan. Tapi integritas kita itu, kita dibayar mahal oleh darah Kristus. Ada materai Kristus. Amin, saudara. Nggak bisa dalam satu wadah menghasilkan dua aliran, firman Tuhan bilang. Amin, saudara. Oleh sebab itu pagi ini, integritas sebagai pelayan Haleluya. perdamaian, kita harus putuskan rantai-rantai iblis. Amin. Dan Amin. berdoa Yes. buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala-gembala. Mereka sedang poses. Benar, saudara. Mereka sedang dikuasai, saudara. Mungkin roh iri hati, roh kepahitan, sehingga apa?
menjelekkan orang lain, saudara, ya, sesama hamba Tuhan, sesama pelayanan. Oleh sebab itu, untuk sebagai pelayan perdamaian, kita harus tahu korem deo, siapa kita di hadapan Tuhan, korem mundo, siapa kita di hadapan dunia, dan korem mepso, siapa kita di hadapan diri kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, Amin, pagi amin. ini, izinkan Roh Kudus, Haleluya. haleluya, izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Kita harus menjadi orang-orang yang memutuskan rantai dosa. Amin, saudara-saudara. Kita harus jadi orang-orang, kalau enggak Amin. percuma. Haleluya. Kita malah justru menambah list kemurtatan kita di hadapan Tuhan di dalam apa? Kitab kehidupan. Percuma saya dan saudara ngumpul pagi ini, saudara. Percuma kita doa puasa, ngadain acara-acara. Ya, percuma. Kalau apa? Akhirnya apa? Iblis hanya tertawa dengan pelayanan saya dan saudara. Ya, daging kita enak, saudara. Daging kita enak. Tetapi roh kita mati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tanyakan, apa yang sedang aku sembunyikan? Tanyakan apakah terangku bersinar? Tanyakan Tuhan tentang apa yang ada di hatiku. Sebagai pelayan perdamaian, saya dan saudara dituntut. Karena apabila saya dan saudara tidak menghasilkan buah, akan dikutuk seperti pohon yang apa? Waktu Tuhan cari buah, ya, kemudian apa? Udah Tuhan bilang, nggak usah lagi berbuah, nggak ada gunanya engkau hidup. Amin. Ya, apakah saudara-saudara dan saya mau pelayanan kita sudah sejauh ini, terus tiba-tiba, udahlah, nggak usah lah, dibuang aja ini. Oleh sebab itu, marilah, ya, kita masuk dalam, belum selesai, saudara, ya. Belum selesai. Kita masuk dalam apa? 5 langkah proses evangelisasi yang berpusat pada pemuritan. Yang pertama, yang adalah ya friendly. Mulai membangun relasi yang tulus dengan penuh kasih kepada sesama. Amin. Amin. Jangan munafik, saudara. Di luar, di belakang, di depannya manis-manis. Ya, Tiba-tiba di belakang engkau stabbing that person. Brutus. Ya, Spirit iblis Brutus. tidak mau. Tapi mulai pagi ini sebagai pelayan perdamaian, kita harus punya relasi yang tulus. Saya senang sama ada beberapa orang yang dengan tulus apa adanya kepada saya. Dia bisa ngomong, pastor jangan begini ya, jangan begitu ya. Karena tulus, saudara-saudara. Penuh kasih dengan sesama, bisa dirasakan, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah bersaksi, sharing. Kalau mulutmu selalu negatif, mulutmu selalu menjatuhkan orang, waktu engkau naik di atas mimbar, ada yang percaya nggak, saudara? Tracking record itu bekerja, saudara. Ya, engkau di bawah mimbar, komplain sana, komplain sini. Mulai saat ini, pagi ini, stop komplain, saudara. Mulai mengucap syukur. Ganti keluh kesahmu, ganti pertanyaan-pertanyaan mengapa, kenapa, dengan apa? Ucapan syukur. Kalau saudara-saudara belum terbiasa kayak saya nih, jangan salah, saudara. Saya kalau ngomong haleluya, itu saya sedang menahan diri saya untuk tidak komplain. Saya selalu ngomongnya haleluya. Kadang-kadang diputar dikit, haleluya gitu ya. Tapi marilah bagikan pengalaman pribadi tentang Allah dan kebaikan dalam hidupmu. Engkau jadi kitab yang terbuka, jangan ngeluh, ngomongin orang, ngegosip, komplain tentang suaminya, anaknya, cucunya. Yang kita bahkan nggak tahu, habis selesai ngomong sama orang itu kok kayaknya capek gitu ya. Kemudian saudara-saudara, marilah kita jadi orang-orang yang apa? Ya, masuk dalam apa? Ajakan untuk pengajaran. Ceritakan kisah dan ajaran Yesus Kristus sesuai Injil. Ya. Ini kita secara tidak langsung kita sedang memuridkan orang. Secara tidak langsung, saudara. Yang berikut adalah ajakan untuk bertobat. Nah, kalau kita sudah friendly, mulai membangun relasi yang tulus penuh dengan kasih, kemudian kita membagikan pengalaman pribadi, kemudian kita cerita tentang pengajaran Kristus, kita baru mulai masuk untuk ajakan bertobat. Kenapa gereja kosong? Pendeta gerejanya kosong. Karena apa?
Nggak ada step-step ini, saudara. Saya menyadari, ya gimana saya mau ngajak dia bertobat, sedangkan saya sendiri belum bertobat, saudara. Amin, haleluya. Percuma. Kemudian yang berikutnya adalah masuk dalam pengembalaan. Ya, yang berikutnya kasih. Kalau kita ketemu sama orang-orang seperti ajak ke komunitas, ajak ke MDHI, ya, integrasikan ke dalam apa saudara-saudara? Integrasikan ke dalam persekutuan yang komunitas iman berbasis iman agar bertumbuh terus. Ya, tapi kalau udah kita ajak untuk masuk komunitas yang rohani, jangan diajak gosip lagi, saudara. Amin. Haleluya. Itu benar-benar apa firman Tuhan bilang, perkataan-perkataan itu seperti penyakit kanker yang menjalar, saudara. Hati-hati, saudara. Puji Tuhan. Amen. Yes. Dan yang berikutnya adalah 5 pilar penting penopang dalam gereja. Saya dan saudara ini adalah pilar-pilar penopang dalam gereja. Gereja bukan bicara tentang bangunan, tetapi adalah apa? Kita sebagai apa? Kristus yang adalah kepala. Yang pertama adalah koinonia, persekutuan, membangun persaudaraan yang erat, seiman sehingga gereja menjadi paguyuban yang saling mengasihi dan mendukung, saudara. Nggak ada orang yang alergi ke gereja ya. Kemudian kerigma, pewartaan, mewartakan kabar Injil kepada sesama baik melalui pengajaran atau kesaksian sehari-hari. Ya, harga cabai naik. Memang nih ya dasar nih pemerintah jangan begitu, saudara. Ya, harga cabai naik. Amen. Haleluya. Berarti ya kita kurangin makan cabainya, ya kan? Kasih Amen. sesuatu yang Yes. objektif, saudara. Kasih sesuatu yang objektif. Amin. Kemudian masuk dalam apa? Amen. Kerigma Haleluya. ya, liturgi, pengudusan, melaksanakan perayaan ibadat dan sakramen-sakramen untuk memuji dan menguduskan umat. Ternyata pengudusan itu, hagios itu adalah memisahkan diri. Ya, saatnya kita juga harus menentukan. Kita harus masuk dalam apa? Ibadah-ibadah ya. Dan yang berikutnya adalah diakonia, pelayanan melaksanakan karya cita kasih dengan melayani mereka yang menderita, miskin dan tersisih. Nah, saya senang nih ada kata tersisih, saudara. Karena selama ini pelayanan diakonia hanya bicara tentang bagi-bagi sembako kepada orang-orang miskin. Tetapi orang yang tersisih itu orang yang apa? Orang yang salah pahami, orang yang dibuang, orang yang dicap Amen. jelek. Ya, pelayanan diakonia itu harus turun kepada mereka. Dan yang berikutnya adalah kesaksian maturia. Menjadi saksi Kristus melalui apa, saudara? Tindakan cara hidup yang nyata yang mencerminkan nilai-nilai di tengah masyarakat. Saya dan saudara ini jadi tontonan, saudara. Amin. Kalau kita hidup benar, mau diomongin apapun juga sama pihak-pihak lain, ya, apapun itu, kalau kita benar, Tuhan akan selalu membawa kita naik, saudara. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan akan tetap membawa kita naik. Nggak peduli seberapa, apa yang mau diomongin, seberapa hebat, seberapa gimananya pun, saudara. Pada saat engkau ada di pihak Tuhan, maka Tuhan yang akan membela engkau. Haleluya. Oleh sebab itu, tetap beritakan kesaksian. Karena kesaksian Kristus itu ternyata dilihat dari cara hidup saya dan saudara di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir, mengapa Allah memilih kita, saudara? Mengapa saya kok dipilih Tuhan sih? Kenapa ya Tuhan? Saya kan nggak punya apa-apa. Saya orang berdosa. Ternyata jangan jauh dulu untuk kepada orang-orang lain. Tuhan memilih saya dan saudara karena Tuhan pengen punya relasi yang dekat, yang intim, saya dan saudara. Punya chemistry sama Tuhan. Ya, agar apa? Menjalankan rencananya yang sempurna dan menjadi berkat, menghasilkan buah bagi sesama. Justru adalah sebelum dunia ini dijadikan, saya dan saudara sudah dipilih. Dan saudara-saudara, didasarkan pada kasih karunia bukan kelayakan, tapi memiliki rencana Tuhan yang spesifik juga dan panggilan untuk menghasilkan buah. Itu kenapa Allah memilih saya dan saudara. Nggak peduli di kampung, di desa, setiap tempat itu punya kesulitannya masing-masing. Refleksinya adalah ayat-ayat ini Amen. menjelaskan inti Amen. dari karya penebusan dan transformasi secara radikal yang harus dialami orang percaya. Mari kita Amen. bertransformasi, mari kita berubah dari yang jelek jadi yang bagus. Amin. Jangan sudah bagus, malah apa? Haleluya.
Haleluya. Amen. Malah kemudian enyahlah engkau pembuat kejahatan. Dan saudara-saudara, kita juga ternyata diwasiatkan untuk menjadi pembawa kabar baik dan menjadikan semua bangsa muridnya. Amin. Roh Kudus akan memampukan dan membimbing saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan. Firman Amen. Tuhan tentang Amen. pelayanan perdamaian adalah intinya bukan kita jago ngomong, kita pinter ngoceh, kita punya gelar yang banyak. Tapi apa? Saudara-saudara, kita punya integritas di hadapan Tuhan, hadapan dunia, di hadapan diri Amen. kita sendiri. Jangan jadi penipu bagi diri Amin. kita sendiri. Amin. Tapi pagi ini yang harus saya lakukan Haleluya. adalah Yes. Amen. repented. Pagi ini yang saya dan saudara harus lakukan adalah Ya. bertobat, saudara. Minta Roh Kudus untuk kita menjadi orang-orang yang mengerti apa maksud Tuhan. Karena waktunya tidak akan lama lagi. Tuhan sedang membuat pemisahan. Dia sedang memisahkan ilalang dan gandum. Ya, jangan sampai kita semua terbakar, saudara, dengan tipu muslihat iblis. Dia sedang memisahkan yang mana domba, yang mana kambing. Haleluya. Saya rindu rekan-rekan, Haleluya. keluarga saya MDHI, kita semua masuk dalam kebenaran firman. Saling menguatkan, belum tentu saya benar. Kadang-kadang saya ada errornya juga, saudara. Mari nasihati dengan kasih. Haleluya. Jangan pandang saya ini udah sempurna, nanti saudara kecewa. Karena banyak kelemahan, saya ini lagi dalam proses, saudara. Makanya kalau ada orang yang ngomongin saya, jelek-jelekin saya terima loh, saudara. Karena apa? Saya belum Amen. Amen. sempurna. Saya masih banyak Yes. kesalahan, masih banyak dosa. Masih banyak hal-hal yang belum mampu saya lakukan. Oleh sebab itu saya terima aja, saudara. Amin. Jangan dibalas lagi. Amen. Jangan Amen. terpancing emosi, tapi marilah sebagai pelayan perdamaian. Di dalam kitab Roma berkata, apabila perdamaian itu tergantung daripadamu, usahakanlah. Ada poin dari Tuhan, ya. Ada berkat dari Tuhan saat kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Terima kasih, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan. Mari kita berdoa. Ho rabaya shikyada maraba. Hinaramaya shana marabaya shididi. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di hati kami. Engkau sedang memeluk setiap kami. Engkau sedang memberi pengertian. Engkau sedang menjamah kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan pelayanan perdamaian. Ministry of Reconciliation. Engkau yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Kami nggak berjalan sendiri tapi ada Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau bertobat. Apapun yang kami lakukan benar salah, buruk baik di belakang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang hanya seperti persepsi kami. Kami mulai mau meninggalkannya. Kami mau tunduk kepada firman-Mu Amin. agar pelayanan kami, pengiringan kami tidak sia-sia Tuhan. Yes. Oh rabaya sekianah maramaya. Engkau yang akan melepaskan kami dari setiap jerat-jerat iblis. Pagi ini kami dibebaskan, dimenangkan. Terima kemenangan dari surga, saudara. Terima urapannya yang menjamah. Bibir, lidah, hati kita semua ditutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Amen. Kudus. Sehingga kami semua jadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oh rabaya shedededede. Kami percaya Roh Kudus Engkau tidak terbatas waktu, tempat, ruang. Engkau sanggup memulihkan setiap kami, mengembalikan kami ke jalan yang benar apabila kami tersesat. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja terus tanpa batas. Kami buka Amen. kesempatan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat menginsafkan setiap kami. Kami rindu jadi terang. Terima kasih. Perdamaian itu ada Tuhan, karena Engkau telah melakukannya untuk kami, menebus kami dari cara jalan hidup kami yang salah. Kami terima Tuhan dengan penuh sukacitanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. 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 Saya Amin. serahkan kepada Luar host. Haleluya. biasa. Firman Tuhan pagi hari ini kembali meneguhkan Bapak Ibu ya. Kemarin saya nggak tahu ya. Kemarin kayaknya Ibu Karen tidak ikuti, tidak join ya. Ya, Karena saya di perjalanan luar. ya. Ya. Iya, iya. Saya katakan kembali kita mendapatkan peneguhan ya dengan firman Tuhan. Kalau kemarin kita bicara tentang menjaga hati gitu ya, jagalah hatimu ya. Dan intinya Bapak Ibu adalah mari kita memiliki integritas ya. Artinya
kita apa adanya, jangan suka seperti tadi ya, eh, main belakang gitu ya, atau saya katakan kemarin itu suka apa ya, melihat kecenderungan itu hanya melihat sisi-sisi negatif ya. Harusnya mari kita belajar, saudara, lebih baik kita mengevaluasi diri, ya kan? Kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan, tidak menilai, tidak meresponi, mengomentari orang lain, pelayanan orang lain, ya kan? Lebih baik apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita, dalam pelayanan kita, itu saja yang kita fokuskan. Amin ya. Sehingga ya spirit iri hati, saling menjatuhkan, saling menyerang itu tidak ada bagi kita sebagai hamba Tuhan ya. Saya kemarin heran Bapak Ibu ya, dalam evaluasi pelayanan MDHI, Bapak Ibu, ya sama seperti kata Bu Karen tadi ya, kita masih dalam proses ya. Kita tetap ada masih perlu pembaharuan ya, step by step ya Bapak Ibu. Dan untuk pelayanan MDHI ya berjalan 4 tahun, ada evaluasi yang saya masih heran Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kemudian anggota aktif ya, ketika membuka sebuah evaluasi, kritik, saran gitu ya, hampir 2 tahun yang ditulisnya itu terus ya, itu terus saudara ya. Saya pikir apa orang ini tidak bisa mengevaluasi, apa orang ini nggak bisa ya melihat ke depan gitu ya. Nah, spirit ini juga sama, seringkali saudara kita hanya melihat terus apa yang orang lain gitu ya, pelayanan lain. Ayo, kalau sekarang bahasa milenial itu move on, benar ya, udah hidup kita itu hari ini dan ke depan. Amin. Ya, sama seperti tadi 2 Korintus 5 ayat 17. Lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya kembali menegaskan, hidup kita ini hidup hari ini dan ke depan. Amin. Jangan seperti Tuhan Yesus lah ya, tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya, ayo Bapak Ibu, ya sekali lagi firman Tuhan ini meneguhkan kembali. Ayo Bapak Ibu, kita seorang pemimpin, seorang gembala, ya jangan ada kemunafikan, ya kepahitan, luka batin kita bawa-bawa. Ya, amin. Semalam saya mendapatkan sebuah flyer ya, tentang, saya tadi sudah share ya, dari semalam saya udah share di status itu ya, orang-orang yang kena tumor, orang-orang yang autoimun, orang-orang yang kena kanker, itu semua bersumber dari apa? Kepahitan. Tidak bisa melepaskan pengampunan, tidak bisa melihat ya ke depan, tapi terus lihatnya ke belakang. Oke Bapak Ibu, silakan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk meresponi, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup, nggak apa-apa, ayo kita sharekan bersama-sama menjadi sebuah evaluasi diri kita ya. Oke, ya silakan. Ya, saya sedikit ya. Shalom Pastor. Ya, luar shalom. biasa Halo nih. Ibu, halo sih. Ya, puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Ini Haleluya. firman Tuhan hari ini menampar kita semua, saudara-saudara. Puji Tuhan, menampar kita semua, termasuk Amin. Yes. kita lebih baik cari lihat, kalau kita menunjuk orang lain 1, 4, itu banyak sekali kesalahan kita. Betul nggak? Firman Tuhan berkata, engkau melihat balok di mata, selumbar di mata saudaramu, tapi balok di mata kita sendiri. Itu enggak kelihatan. Puji Tuhan, kalau saya, saudara-saudara, daripada saya berkata kepada orang lain menunjuk, itu saya koreksi diri saya. Begitu banyaknya kekurangan saya, ketidaksempurnaan saya. Puji Tuhan. Saya lebih baik seperti itu daripada berkata,
dari saya, oh ini begini, ini begini. Itu mungkin dulu ketika kehidupan kita belum diperdamaikan dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa orang misi itu adalah memberitakan damai, betul nggak? Memberitakan damai. Nah, tentu kita itu orang-orang yang sudah didamaikan. Damaikan dengan apa? Satu, yaitu didamaikan dengan Allah, Amin. menerima penebusan darah Yesus. Kita orang-orang yang sudah didamaikan dengan Tuhan. Bagaimana kita memberitakan damai kepada orang lain kalau kita tidak damai dengan Tuhan? Pertama, damai dengan Tuhan, lalu damai dengan sesama. Ciri-ciri orang yang belum damai dengan sesama, adanya onak duri, adanya kepahitan. Puji Tuhan. Itu ada kesalahan orang lain tuh disimpan kayak sampah di dalam. Kelihatannya di luar tuh paen-paen baik-baik gitu, senyum, tapi di dalam itu masih menyimpan. Ketika ada kesempatan orang lain berkata, langsung keluar. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti saya itu tidak ada tantangan, tetapi ketika ada hal-hal yang menghakimi saya, memfitnah saya, bahkan orang tidak menyukai saya, ini saya anggap sebuah proses dalam hati saya. Proses dalam kehidupan Amin, saya. amin. Bagaimana? Karena kehidupan kita tuh tidak akan lepas dari namanya fitnah, orang tidak suka dengan kita, gitu kan, orang menolak kita. Itu kita di dunia pelayanan itu akan ada, saudara-saudara. Haleluya. Bahkan kita dianggap tidak berharga, disepelekan, itu ada. Tetapi poinnya ini prinsip hidup saya. Saya tidak peduli apa pandangan orang terhadap saya. Saya tidak peduli manusia merendahkan saya. Asal saya, ketika saya duduk di kaki Tuhan, saya merasakan Shekinah and glory. Itu kasih surgawi yang tetap mengalir dalam kehidupan saya. Satu, saudara-saudara, ini yang saya rasakan. Ketika orang yang membenci saya, ketika orang yang tidak menyukai saya, haleluya, ada mengalami sesuatu yang tidak, sesuatu yang yang menurut saya ini sebenarnya yang tidak baik kepada mereka. Ini menjadi sebuah pergumulan saya, supaya saya tidak sombong, supaya tidak saya bersorak atas penderitaan orang lain, sekalipun itu orang yang menyakiti saya, mengecewakan saya. Saya duduk di kaki Tuhan supaya hati saya benar di hadapan Tuhan. Saya duduk berdoa untuk mereka semua. Amen. Saudara-saudara. Karena kenapa? Saya tidak mau bersukacita atas penderitaan orang lain, sekalipun itu orang yang menyakiti saya. Saya bergumul sampai jam 2 pagi, saya tidak bisa tidur, supaya saya tetap bisa menjaga hati. Karena firman Tuhan berkata, engkau menangis dengan orang yang menangis, engkau bergembira dengan orang yang artinya kita harus respect. Tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Jangan sampai saudara-saudara, kita itu negatif thinking sama teman kita, sama sahabat kita. Kita niatnya memeluk, mencium, dikiranya nanti engkau nanti dikira lesbi atau seperti apa. Jangan jauhkan itu, saudara-saudara. Haleluya. Kita sudah dibebaskan, kita sudah melayani Tuhan. Jauhkan pikiran-pikiran negatif dari kehidupan kita. Kita itu ciptaan baru, ini new, baru. Haleluya. Pikiran curiga terhadap teman, itu semua singkirkan. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang misi. Misi itu apa? Yaitu untuk mengabarkan kerajaan surga di bumi. Haleluya, tentang kasih Kristus. Kita udah didamaikan. Kita itu ketebusan surgawi. Kalau di dalam diri kita masih ada karakter-karakter dunia, karakter-karakter, maaf ya, saya harus keras, karakter-karakter neraka, itu buang. Karena kita semua adalah milik surgawi. Puji Tuhan, mungkin itu Pastor. Karena ini proses yang ada di dalam kehidupan saya juga. Saya tidak membicarakan siapapun. Saya membicarakan diri saya pribadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pastor Karen dan semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat terus. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Jadi, mana Pak Luki? Jadi, saya ini minggu lalu, itu sudah beberapa bulan yang lalu, saya diminta oleh seorang hamba Tuhan di luar negeri untuk
melayani di gerejanya. Mereka perlu siraman rohani karena mereka akan turun ke jalan-jalan. Dan benar, di-approve, dapat ya approve-nya. Gabungan 5 gereja, Indonesia, bule, Chinese, Tuhan izinkan. Tetapi dia melihat ada sesuatu yang kurang dipersiapkan. Kemudian jauh-jauh hari dia minta saya untuk, ayo Bu, Pastor, you can come to my church. Saya tuh menyiapkan sesuatu yang lain, saudara. The power of witness, ya. Saya menyiapkan tentang kesaksian, tapi ternyata Tuhan nggak bicara itu. Sebelum kita menjadi saksi, kita harus apa? Didamaikan. Kita harus apa? Kita harus menjadi kitab-kitab yang terbuka. Kita harus orang yang integritas. Kita harus memiliki Amen. integritas di dalam hidup kita. Nah, akhirnya datanglah. Dan ternyata spiritnya itu sama ya saudara-saudara. Nggak berapa lama saya melihat keadaan-keadaan justru yang dilakukan oleh oknum ya. Oknum hamba-hamba Tuhan. Dan apa sampai jemaatnya itu bilang kayak orang kesurupan. Saya ini hamba Tuhan, saya ini ibu gembala. Saya sedih kalau ada hamba Tuhan dinilai seperti berarti kepercayaan jemaat sudah tidak ada lagi. Kita nggak bisa ngomong apa-apa karena mereka yang ngalamin, mereka yang dengar. Nah, oleh sebab itu kita harus punya integritas. Integritas itulah yang dilihat Tuhan, saudara. Ya, Amin. integritas itu yang dilihat Tuhan. Silakan Pak Luki. Ya, terima Semangat Ibu kasih Sarah. Bu Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semangat ya. Kemarin ya selalu kembali ya. Saya bilang ini enggak kebetulan ya Bapak Ibu, karena memang saat-saat ini yang perlu Bapak Ibu ya, standar daripada penilaian Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Manusia melihat apa Saudara? Yang kelihatan, yang di luar, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus menjaga hati kita, Bapak Ibu? Ya, Yeremia 17 ayat 9 jelas sekali berkata, hati itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Kalau mungkin peribahasa yang kita kenal dulu ya, dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya diri kita sendiri dengan Tuhan. Amin ya. Sebab itu jangan pernah saudara mengomentari, menghakimi orang karena Anda tidak tahu gitu ya. Kemarin firman Tuhan berkata apa? Motivasi gitu kan? Motivasi kita, ketulusan hati seseorang itu hanya dirinya sendiri dengan Tuhan yang tahu. Benar nggak Bapak Ibu ya? Dan mari kita berintegritas, artinya apa adanya. Itu aja bahasa apa adanya. Ya, oke. Adakah Jadi, yang mau lagi ya? Silakan Pak Daniel. seperti ini Pak Ya. Luki. Ya. Jadi masalah ini sebenarnya bukan kebetulan, tetapi ini adalah Amin. gunung es. Ya, ada gunung es karena yang kelihatan hanya di permunculan. Tapi sebenarnya yang di bawah itu besar sekali. Karena apa? Ini adalah spirit pembunuhan karakter yang iblis sendiri turun tangan. Dimulai dari Amin. Kain, ya. Di mana hamba-hamba itu adalah dosa dan saudara perhatikan dengan siapa engkau bicara. Sehabis engkau bicara, apakah imanmu timbul? Apa engkau, kita punya sense ya. Nah itulah ide integritas, coram deo, ya. Kemudian mispo, ya saudara-saudara. Ini penting, ya. Karena apa? Amin. Amin. Ini iblis itu adalah pembunuh, bapa dari pembunuh, pembinasa. Dan dia mencoba untuk membunuh karakter-karakter hamba-hamba Tuhan. Dan siapa yang membuka celah itu dipakai untuk apa? Serigala berbulu domba. Ini adalah taktik-taktiknya iblis semua, saudara. Ya, kenapa orang-orang yang mempunyai keluhan, ketidaksenangan itu beraninya ngomong di depan, di belakang bukan di depan. Karena motivasinya sudah mau menjatuhkan, bukan motivasi untuk membangun. Kalau membangun, tegurlah dengan nyata. Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu ya. Jadi saya rindu segala sesuatunya dalam kehidupan kita dibebas. Karena orang-orang yang melakukan itu sebenarnya mereka itu sedang terikat, ya, sedang diikat. Ada suatu ikatan burden ya yang menguasai hidup mereka. Silakan. Ya, baik. Salam semuanya. Shalom Pak. Ya, sangat bersyukur ya pagi hari ini saya bisa kembali bergabung ya dan mendapatkan
sangat banyak Amin. peneguhan. Ya, terima kasih Pastor Joyce ya sudah Sama-sama. memberkati saya dengan firman yang sungguh luar biasa. Amin. Ya, itu yang Amin. pertama. Saya mau sedikit bersaksi, boleh? Masih ada waktu? Ya, silakan Pak. Ya, baik ya. Eh, eh, Begini, dulu waktu pertama ya, teman-teman memilih saya untuk dituakan ya. Saya sangat terkejut waktu itu. Ya, sangat terkejut. Lalu saya melihat istri saya hanya sama melihat saya, apakah setuju ya. Nah, karena jujur saja, saya tidak memiliki latar belakang baik pendidikan maupun pelayanan. Ya. Eh, jadi ketika saya dituakan nanti apa yang saya mau kasih ke mereka ya, karena kita nggak bisa memberi sesuatu yang tidak saya miliki ya, pengetahuan juga, tapi eh, hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu pasti tahu ya kualitas di mana kamu akan ditempatkan. Ada Amin. eh, motivasi yang hamba Tuhan sampai saat ini saya ingat ya. Apakah orang bodoh boleh menjadi pemimpin? Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Tetapi orang bodoh bisa menjadi pemimpin di tempat orang-orang yang lebih bodoh. Ya, ya puji Tuhan. Artinya saya bisa menjadi pemimpin di tempat orang-orang yang lebih bodoh seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ya, kami persekutuan kecil ya ada 8 kakak ya 8 kakak. Dan Amin. itu terdiri pada ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh, Bapak Ibu ya. Udah sepuh-sepuh tadi Mbak Ibu Karen juga sampaikan ya bahwa Tuhan itu dipermuliakan itu ketika kita berbuah. Kalau tidak berbuah Tuhan tidak akan dipermuliakan. Ya itu perumpamannya sangat-sangat jelas bahwa kita juga harus memberitakan Injil. Ya ini ya saya mau sampaikan banyak ya hamba-hamba Tuhan sangat bersemangat mengadakan kegiatan-kegiatan ini bukan menghakimi, tetapi sangat jarang menurut saya mereka memfollow up ya, memfollow up apa yang sudah disampaikan. Dan puji Tuhan ini yang sedang saya lakukan ya. Saya menjadikan murid ya karena saya dimuridkan ada satu hamba Amin. Tuhan ya, hamba Tuhan bukan dari organisasi datang ke sini mementori saya ya, mementori saya, memfollow up, lalu saya meneruskan kepada jemaat dan eh, saya dengan secara rutin memberikan pengajaran ya semampu saya tentang keselamatan menurut saya karena paling sangat penting ya, hal yang paling urgent ya ketika mengikut Kristus adalah keselamatan. Jadi 3 bulan terakhir ini saya mengajak teman-teman jemaat untuk belajar keselamatan, bagaimana kita dikuduskan, bagaimana kita dibenarkan, bagaimana kita hidup baru seperti Amin. itu, karena itu hal yang sangat-sangat penting ya. Saya selalu tekankan ya karena eh, di tempat saya sudah sepuh-sepuh ya sering pelupa ya. Ya mau buka ibaratnya mau lagi masak sulitnya dikepit di ketiak juga mereka cari-cari di mana sulitnya. Tapi saya tekankan dengan sangat ya, yang lain boleh lupa tetapi juru selamat tidak boleh lupa. Ya. Oh Amin. Yesus satu-satunya juru selamat itu tidak Amin. boleh Amin. lupa. Ya, ya saya eh, bersyukur sekali untuk apa firman Tuhan pagi hari ini ya. Pagi hari ini mungkin saya punya pelayanan yang cukup kecil tapi saya sangat bersuka cita ya, saya bisa dekat dengan dan pelayanan saya kalau mungkin hamba Tuhan besar mereka merasa besar kalau mereka berdiri berkhotbah di depan banyak jemaat, tetapi saya sangat bersuka cita justru ketika saya datang ke jemaat yang sedang sakit, di mana saya dan istri saya bisa mendoakan, lalu bawa bodrek 2 butir, itu udah sangat bersuka cita. Pelayanan saya justru merasa sangat bersuka cita di Amin. situ. Dan saya melihat bahwa orang yang saya kunjungi itu sangat bersuka cita. Ya, Amin. sangat bersuka cita. Ya, jadi tadi firman Tuhan sangat meneguhkan saya bahwa Amin. kita itu hidup di dalam Kristus. Di dalam artinya nggak kelihatan. Kalau di dalam Kristus harus Kristus yang kelihatan. Dan Amin. ini Amin.
ini memang yang menurut saya banyak dicuri oleh pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jadi mereka justru tidak bersembunyi, tapi justru mereka menyembunyikan Kristus, ya. Tapi seharusnya kan kita hidup di dalam, artinya yang kelihatan harus Kristus. Ketika kita melayani, harus Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan kita. Ketika kita yang dimuliakan, artinya kita sedang mencuri apa kemuliaan Tuhan. Jadi saya sangat senang kalau melayani secara tersembunyi, ya bukan PD ya, tapi saya sangat berkata. Jadi intinya sangat berterima kasih Bu Karen untuk banyak peneguhan yang saya dapatkan. Ya, saya terus minta Amin. kekuatan, doanya supaya saya dengan kemampuan yang tidak seberapa tetap bisa menjadi pelayan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Puji tetap Tuhan Pak semangat ya, Daniel, Amin. sesuai semangat. panggilan Tuhan. Amin. Ya, Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. oke. Haleluya. Sip, semuanya semangat ya. Kita akan mengakhiri untuk pelayanan kita pagi hari ini, dan besok Bapak Ibu kita kembali di waktu yang sama ya. Dan nanti doa berkat, doa penutup, doa berkat oleh Pastor Pak Gembala Doni Kumayas, dan Pak Gembala tolong doakan rencana Ibu Karen untuk kembali ya ke Indonesia. Hari ini apa tomorrow, besok, Bu? Besok pagi saya berangkat. Besok pagi ya. Jadi di Oke, sana sore. silakan. Sore di Indonesia saya berangkat. Baik. Doakan. Ya, Terima kita kasih. sama-sama ya mendoakan untuk perjalanan Ibu Gembala Karen. Ya, silakan Pak Gembala Doni. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Karen dari Amerika, ya sudah memberkati Sama-sama, kita Om. pagi ini. Oke, ya hati-hati ya. Siap. Kita doakan hambanya besok pagi akan terbang maring Purwokerto. Wis kangen areng anu karo mendoane. Apalagi tuh. Onde-onde. Jangan lupa 9 Agustus. Iya. Lemah lagi. Yang mau daftar ya 9 Agustus pada syukur ya. Ayo dong, daftar dong ya, datang dong. Ya, Pak Daniel aja keluarga bisa, Pak. Oke, silakan Tuhan. Ya. Bapak di nama Tuhan Yesus, pagi ini pagi yang sangat diberkati. Kami percaya setiap kami hamba-Mu yang sudah join dalam Zoom MDHI, semua kami diberkati. Kami ditegur, kami dikoreksi, kami ditampar, kami diingatkan. Seringkali Tuhan tanpa kami sadar, kami sibuk menilai orang, sibuk memperhatikan orang, sibuk menyalahkan orang, sibuk menjelek-jelekan orang tanpa kami sadar. Tapi pagi hari ini Tuhan, firman-Mu begitu tegas dan jelas agar supaya kami benar-benar menjadi pelayan-pelayan perdamaian. Amin. Bukan hanya memberitakan berita damai, tetapi kami terlebih dahulu harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama pelayan, sesama hamba-hamba-Mu, berdamai dalam keluarga, supaya nyata ketika kami keluar, kami adalah anak-anak Allah. Dan Allah Tuhan yang dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, Pastor Karen yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus Bapak, kami sepakat, kami sehati berdoa untuk rencana perjalanan hamba-Mu dari Amerika besok pagi. Amin. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik dari rumah sampai ke bandara. Amin. Dalam perjalanan, Tuhan bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa. Amin. 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 Malaikat dari Tuhan mengawali hamba-Mu di samping kanan, kiri, depan, belakang. Amin. Berkat Allah selalu ada atas hamba-Mu.
Tuhan bungkus dia dengan kuat kuasa-Mu. Tibakan dengan selamat di Indonesia, bertemu dengan keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di Amin. Purwokerto. Amin. Tuhan juga berkati pelayanan yang ada di Purwokerto. Tuhan berkati jemaat-jemaat. Mereka tetap sehati, mereka tetap unity, menopang pekerjaan Tuhan yang ada di Pancorawis. Berkati jemaat-jemaat Tuhan di Pancorawis dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Amin. Tuhan. Berkati semua kami hamba-hamba yang ada di MDHI. Setiap pelayanan Tuhan berkati. Urung kano sekolahnya urung rampung. Kembali ke aktivitas kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal bersama kita. Memimpin dan menyertai kita, menguatkan kita, mulai saat pagi hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Semua kita pagi Tuhan hari Selamat Yesus ini. berkati. Shalom. Semangat Lihat Ibu terus. Karen sampai Semuanya. Indonesia Sama-sama. bertemu nanti kita Sampai akan berdoa ketemu di tanggal Prabowo 9 See you ya, soon. Batu Raden. semuanya. Siap. Yo pada Luar biasa. Ayo Cileni, yo Yang Imam. mau ikut Iya, tanggal 9 Ada onde-onde, ada nasi ya, jaha, ada untuk, cucur, ada bebek pendataan rica. tiket ya. Ya, Ya. seandainya Oke ya. kalau yang datang banyak atau mau stay atau mau datang lebih awal nanti bisa dikoordinasikan gitu ya, karena kayaknya pada Ya. jauh-jauh. Seandainya saya Ya. tahu itu hari Minggu, jadi saya ngerti yang gembala-gembala. Tapi kalau bisa, Ya. sangat berterima kasih. Ya. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, sorry. Bapak Ibu, kita memang harusnya jam 8 ya, tapi seringkali suka sharing, ngobrol ya. Bapak Ibu, supaya tidak terbeban, kalau Bapak Ibu sudah mau leave setelah itu nggak apa-apa ya, jam 8.